Halo, salam sehat dan salam jumpa kembali kawan-kawan. Kali ini kita mendengar kabar yang tidak menyenangkan kepada buruh-buruh Indonesia yang bekerja di perusahaan yang begitu banyak mengalami PHK. Jadi kabar ini kabar buruk bagi buruh dan masyarakat Indonesia. Kita mau membahas daripada iklim situasi ekonomi atau yang terlihat kepada begitu banyaknya awal Ramadan ini ataupun awal tahun ini. Dari awal tahun ini sudah mulai ada PMHK-an dari perusahaan-perusahaan, ditambah lagi PMHK-an awal daripada bulan ini, tepatnya di awal Ramadan ini, yaitu dari PT Sritek yang mempunyai karyawan 10.750 orang. Dan sebelumnya juga sudah ada perusahaan yang PHK, contohnya seperti Yamaha Musik Indonesia yang punya karyawan 1.100 orang, dan PT Sanken Indonesia sekitar 500 orang, dan Danbi Internasional mempunyai karyawan 200 orang, dan masih ada lagi yang lain. Ini deretan-deretan perusahaan yang mem-PHK karyawannya secara permanen pada awal tahun ini. Bagaimana Ketua Serikat Buruh Indonesia, Said Iqbal? Apa komentar kamu, kawan? Selama ini Anda berkuar-kuar dengan buruh-buruh yang selalu melakukan demo ke sana, demo ke sini. Gimana, kawan? Coba berikan dulu komentarmu. Ini cara menghadapi ini bagaimana ini? Yang selama ini kan hanya kamu mobilisasi daripada pekerja-pekerja buruh-buruh Indonesia untuk demo besar-besaran, mendemo para perusahaan untuk menaikkan gaji. Mau dinaikkan gajinya 3 kali lipat, kalau di PHK ada gunanya enggak? Ini kalau sudah di PHK seperti ini, mau cerita apa lagi? Dan PHK bukan karena pergi misalnya membuka perusahaan baru di luar negeri atau di negara lain, tapi memang betul-betul di PHK karyawan ini karena perusahaan tidak sanggup lagi untuk membayar dan untuk memberikan semua kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan karena penghasilan perusahaannya sudah nggak ada. Jadi bahasanya di sini sudah pilot perusahaannya, artinya sudah kolaps benar-benar. Jadi bagaimana, kawan Said Iqbal? Coba buat dulu komentarmu ya, biar karyawan-karyawan ini bisa berpikir jernih. Jangan hanya kamu suruh-suruh demo, tapi ujung-ujungnya perusahaan pada kabur dan ada yang kolaps begitu ya.
Dikarenakan Sritex pada saat ini mempunyai tanggung jawab, yaitu utang piutang dia sebesar 25 triliun. Jadi pada dasarnya Sritex tidak mampu lagi untuk memberikan angsurannya, yaitu tanggung jawabnya setiap bulan. Makanya perusahaannya valid, karena perusahaan aset-asetnya semua tidak ada senilai utang dia yang 25 triliun. Jadi jauh di bawahnya itu. Katanya sih sekitar hanya 12 triliun saja dia punya aset. Jadi artinya jauh lebih besar utang dia daripada aset dia. Ini Sritex sudah bersyukur loh, masih bersyukur, masih bertanggung jawab dengan karyawan. Artinya memberikan PHK, uang pesangon mereka kepada karyawan yang di PHK. Biasanya kalau perusahaan yang sudah kolaps habis seperti itu gara-gara utang, itu biasanya dia ataupun pemilik perusahaannya langsung kabur dan tidak tanggung jawab dengan karyawan yang di PHK-nya. Karena kalau sudah valid begitu, kan orang yang tempat dia pinjam uang itu akan datang menyita daripada perusahaan dan barang-barang dan semua aset-aset yang dimiliki oleh PT Sritex. Jadi buat apa lagi Sritex ada di situ? Karena dibiarin aja pun semua itu tidak akan mungkin bisa lebih daripada utang dia. Itu permasalahannya, kawan-kawan. Jadi Sritex pada saat ini saya sendiri masih ancung jempol melihat dari bos Sritex itu sendiri, karena dia masih memikirkan, masih memperhatikan nasib-nasib karyawan. Artinya walaupun dia PHK karena kiraan terpaksa, tetapi uang pesangon, uang jasa itu daripada hak-hak karyawan itu akan dibayarkan kepada mereka. Itu sudah sangat luar biasa kalau memang perusahaan sudah mengalami pilot seperti itu, karena utang dia sudah jauh lebih besar daripada pendapatan ataupun semua aset yang ada di perusahaan itu sendiri. Begitu kawan-kawan. Semoga aja kejadian-kejadian PMK-an secara besar-besaran ini tidak terjadi di perusahaan lain, seperti di perusahaan-perusahaan yang ada misalnya di Sumatera, seperti di Pulau Batam ataupun di Kalimantan, di Sulawesi atau di tempat-tempat lain gitu. Memang karena kita tidak bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang ada pada saat ini di dunia, yang terjadi gejolak-gejolak seperti misalnya perang dan ketidaktentuan ekonomi. Bukan saja memang Indonesia menghadapi ini, tapi bahkan negara-negara selama ini yang begitu makmur seperti Eropa yang terjadi sekarang-sekarang ini, ada juga mengalami perusahaan-perusahaan yang bangkrut banyak. Makanya semoga aja di Indonesia ini tidak banyak terjadi dan kejadian karena faktor global yang tidak menentu pada saat ini. Itu sebenarnya yang penting dan yang perlu jangan ada lagi yang misalnya kejadian pemakaman secara besar-besaran seperti yang ada pada awal-awal tahun ini. Kalau bisa ya perusahaan dan
karyawan itu semakin banyak direkrut supaya terjadi kemakmuran dan kelihatan perekonomian di lapisan masyarakat itu bisa memadai untuk kehidupan, bukan untuk memadai seperti orang kaya, tapi untuk kehidupan sehari-hari saja sudah oke. Yang penting jangan sampai misalnya pengangguran itu membludak dan bergejolak, itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan terhadap situasi nasional. Begitu, guys.